Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Kanker juga bisa berawal dari tumor. Tumor terbagi atas dua bagian. Yang pertama tumor jinak, yang kedua tumor ganas. Bapak Ibu, tumor jinak itu tumbuhnya lambat, lama tidak sakit sama sekali. Namun apabila kita abai, kita biarkan lama-kelamaan bisa berubah sifat menjadi tumor ganas. Kalau sudah ganas itulah yang dinamakan dengan kanker atau cancer. Banyak lagi sel kanker bisa berpindah ke bagian tubuh yang lainnya melalui pembuluh darah atau metastasis. Bapak Ibu, ini tumor bisa tumbuh di tubuh kita di mana saja, seperti ini di punggung, kaki dan tangan, leher dan juga di pundak. Tumor juga bisa tumbuh di mata seperti ini Bapak Ibu. Nah ini lipoma, penumpukan jaringan lemak di kulit. Ini proses pengangkatan lipoma. Nah ini hasilnya. Bapak Ibu, mari kita kenali faktor pemicu kanker. Yang pertama yaitu faktor genetik keturunan. Jika ada silsilah dari keluarga kita yang pernah terkena kanker, baik itu dari ayah, ibu, kakek maupun nenek, itu bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Faktor yang kedua yaitu kimia fisika. Kalau kimia ini Bapak Ibu polusi udara yang disebabkan oleh lingkungan. Contohnya asap kendaraan, asap pabrik kalau kita dekat area pabrik, dan yang terdekat dengan kita asap rokok. Jika ada bapaknya yang merokok, tolong jauhi anak dan istrinya Pak. Kalau kita lagi merokok, kita dekat sama anak atau istri, mereka jauh lebih berbahaya dibandingkan kita yang merokok, disebut dengan merokok pasif. Nah ini, sedangkan fisika yaitu gelombang elektromagnetik Bapak Ibu, pancaran radiasi yang dihasilkan benda-benda canggih. Yang terdekat dengan kita saat sekarang ini yaitu handphone, HP. Jika kita menelpon durasinya lebih dari 30 menit, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Panas, kalau telinganya berdenging, efek dari radiasi. Apalagi kalau ada kebiasaan Bapak Ibu yang menelpon sambil dicas, itu radiasinya meningkat 1000 kali lipat dari penggunaan yang tidak dicas. Kedepannya juga bisa memicu terjadinya kanker pada tubuh kita, terutama pada otak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lagi ada mencas handphone, panggilan masuk, cabut dulu baru diangkat. Kalau nelponnya agak lama, gunakanlah headset atau handsfree. Atau Bapak Ibu ada anak-anak, kebiasaan anak-anak zaman sekarang itu main HP, main game sambil dicas, tolong dilarang, beresiko. Nah berikutnya, makanan minuman yang mengandung zat karsinogen. Contoh yang pertama, formalin. Formalin digunakan tenaga kesehatan hanya untuk memainkan mayat. Namun banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dicampurkan kepada makanan, makanan kaleng, makanan instan, kalau juga ditemukan pada mie, dan juga pada saat sekarang ini ditemukan pada ikan asin. Dan juga Bapak Ibu kalau membeli ikan asin, carilah ikan asin yang dihinggapi lalat, jangan yang tidak. Karena lalat tahu mana yang sudah dikasih formalin, mana yang tidak. Kalau sudah dikasih formalin, lalat gak berani hinggap. Yang kedua, borak dan fungsinya juga banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dicampurkan kepada sosis, bakso, ada juga ditemukan pada tahu. Jadi kalau Bapak Ibu membeli tahu pun carilah tahunya yang lunak, yang lembek, yang mudah rusak, yang mudah hancur. Jangan yang besar, kenyal, yaitu dia utuh tak rusak, berkemungkinan sudah dicampur dengan borak. Dan yang ketiga, zat pewarna pemanis buatan sering kita jumpai pada jajanan anak-anak. Cara mendeteksinya Bapak Ibu, kalau kita pegang makanan tersebut biasanya meninggalkan bekas pada tangan kita. Patut kita curigai, terkadang bukan karena asli makanan, melainkan tekstil atau pakaian. Dan yang keempat itu Bapak Ibu, penyedap rasa. Pak, kalau ada ibunya memakai penyedap, tolong dibatasi, kalau bisa dikurangi. Rata-rata penyedap kandungannya MSG, monosodium glutamat. Terlalu banyak kita mengkonsumsi penyedap juga bisa memicu terjadinya kanker. Nah ini faktor pemicu kanker Bapak Ibu. Yang keempat itu cara pengolahan penyajian makanan yang salah atau yang kurang benar, kurang tepat. Nah ini yang pertama itu penggunaan Bapak Ibu, kita memasak nasi itu menggunakan rice cooker. Namun kebanyakan rata-rata dicolok terus menerus 24 jam. Benar tidak Bapak Ibu? Ya. Pernah menemukan nasinya berubah warna menjadi kuning namun tidak bau, tidak basi? Diapakan Bapak Ibu nasi tersebut? Goreng. Nah, yang kreatif ya Pak ya. Ibunya yang kreatif dijadikan nasi goreng mubazir. Ada yang dihibur jadikan kerupuk. Baik Bapak Ibu, kedepannya kalau kita menemukan nasinya berubah warna menjadi kuning walaupun tidak bau, tidak basi, alangkah bagusnya dibuang.
kali penggorengan dengan minyak yang sama, itu nggak boleh juga. Kalau sudah lebih dari 3 kali penggorengan dengan minyak yang sama, sudah timbul atau muncul zat radikal bebas, juga bisa memicu terjadinya kanker pada tubuh kita. Nah, ini faktor pemicu kanker secara umum. Nah, ini macam-macam kanker Bapak Ibu. Dapat kita lihat kanker bisa menyerang siapa saja, tidak memandang usia dan tidak memandang jenis kelamin. Anak-anak bisa, remaja bisa, dewasa dan juga lansia. Nah, ini kita masuk kanker prostat, terkhususkan untuk kita yang laki-laki. Jadi kanker prostat merupakan pembunuh nomor 3 setelah jantung dan stroke. Jadi kanker prostat ini tubuhnya tumor pada kelenjar prostat, terkhususkan dialami oleh pria. Nah, ini gejala awal terkena kanker prostat. Yang pertama, dia susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil. Saat buang air kecil terasa sakit, tidak tuntas, menetes. Tekanan organ urin berkurang. Yang kedua, sering sakit di bawah perut seperti turun perut. Sering sakit juga di punggung dan sering sakit juga di pergelangan atau pangkal paha. Dan yang keempat, adanya darah bercampur air seni atau hematuria. Bapak, kalau kita mengalami hal seperti ini, jangan diabaikan, segera diperiksakan ke tenaga kesehatan terdekat. Nah, ini laki-laki seperti apa yang beresiko terkena kanker prostat? Yang pertama yaitu pria yang berkulit hitam atau gelap. Nah, ini jangan cemas Pak, ini ras ya Pak ya, ini ras negroid. Kalau kita kan rasnya mongoloid, kita nggak ada yang hitam gelap, kita di sini sawo mata. Nah, ini yang kedua, pria pekerjaan banyak duduk seperti supir, pekerja kantoran, penjahit dan lain-lain. Nah, ini pria yang suka minuman beralkohol dan rokok aktif. Dan ini yang terpenting bagi yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri sangatlah jarang. Suami yang terlalu sering menunda-nunda hasrat gak boleh juga Pak. Ibu itu nakal itu jarang mau dia. Karena ada laki-laki yang banyak berhubungan. Beda dengan wanita. Wanita mau masuk 45 tahun ke atas hasratnya menurun, namun ingat kewajiban istri adalah melayani seorang suami. Nah, ini yang kelima itu pria yang bergonta-ganti pasangan. Ini dua-duanya malah beresiko Pak. Bapak beresiko, ibunya juga beresiko infeksi mulut rahim. Nah, ini kanker prostat itu ada stadiumnya Pak. Ini yang normal, ini stadium 1, stadium 2. Stadium 1, stadium 2 itu masih bisa diatasi atau diobati. Namun kalau stadium 3, stadium 4 itu kondisinya sudah parah. Solusinya hanya satu, di amputasi atau operasi. Nah, ini kita masuk kanker rahim. Ini slogan waspada kanker serviks. Kenapa waspada? Karena kanker serviks merupakan pembunuh pertama bagi wanita di dunia. Nah, ini survei. Nah, ini organ rahim wanita yang paling berharga bagi wanita. 3 tempat yang rentan terkena kanker. Yang pertama di sini leher rahim serviks, yang kedua badan rahim endometrium, yang ketiga di indung telur ovarium. Kita bahas yang pertama, wanita yang beresiko terkena kanker di leher rahim serviks. Yang pertama, wanita yang sering bergonta ganti pasangan. Yang kedua yaitu wanita yang melakukan seks bebas menikah di bawah usia 16 tahun. Bapak Ibu ada anak gadis, tolong dijaga pergaulannya, jangan sampai menikah di bawah usia 16 tahun. Yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelamin jorok. Jadi mohon maaf, di poin nomor 3 ini banyak yang diabaikan wanita. Terkadang wanita itu malas mengganti pakaian dalam. Misalkan pakaian dalamnya terasa lembab, basah pukul 12 siang, ditunda sampai pukul sore. Itu nggak boleh, bisa memicu terjadinya kanker serviks. Nah, ini wanita yang berisiko terkena kanker yang ada di badan rahim endometrium. Yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan, yang belum diberi momongan. Yang kedua, terlalu sering melahirkan, 1 tahun 1 juga nggak boleh. Rahim wanita wajib istirahat selama 2 tahun, nggak boleh diisi setiap tahun. Nah, ini wanita yang beresiko terkena kanker yang ada di indung telur ovarium. Yang pertama itu penggunaan alat kontrasepsi pil KB lebih dari 5 tahun. Jadi pemakaian alat kontrasepsi nggak boleh monoton, nggak boleh itu aja selama 5 tahun bahkan lebih, nggak boleh. Beresiko. Yang kedua, wanita yang begadang atau bekerja di malam hari. Jadi Bapak Ibu, wanita juga tidak boleh terlalu sering begadang, mempengaruhi hormon. Banyak kasus terjadi saat sekarang ini pada anak remaja, anak SMA
tumor di dalam indung telur. Salah satunya faktor begadang, belum lagi faktor makanan saat sekarang ini. Nama tumornya miom dan juga kista. Miom daging yang tumbuh, kista adalah gelembung, isinya berupa cairan darah dan juga nanah. Nah ini rahim yang normal, ini yang sudah terkena kista. Nah ini contoh remaja yang terkena kista, isinya bukan bayi melainkan cairan darah dan nanah tadi. Nah ini lansia yang sudah menopos juga bisa terkena kista. Nah ini operasi pengangkatan kista ovarium beratnya mencapai 40 kg, paling besar ditemukan. Ini yang tidak berhasil diangkat, pecah duluan di dalam perut. Nah ini miom, daging tumbuh, sama halnya kayak bakso, diiris-iris akan tetap seperti daging. Nah ini gejala-gejala kanker yang ada di rahim. Yang pertama keputihan yang terus-menerus. Yang kedua, mohon maaf, setelah melakukan hubungan intim keluar darah berwarna kecoklatan bercampur darah. Yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelamin. Cara mendeteksinya bagaimana? Bisa ibunya melakukan IPA test atau pap smear. Wajib 1 kali 6 bulan, minimal 1 kali 1 tahun. Di puskesmas ada program gratis. Nah ini pemeriksaannya seperti ini. Ini hasilnya yang normal, ini yang abnormal yang sudah terjadi pembelahan sel. Bapak, Ibu, kita bahas sedikit kanker paru-paru karena kanker paru-paru saat sekarang ini itu penderitanya meningkat. Jadi kanker paru-paru disebut juga dengan karsinoma bronkus, bisa berasal dari organ paru itu sendiri dan juga bisa berasal dari organ di luar paru. Jadi kanker paru-paru ini tumbuhnya tumor di bagian paru-paru secara tidak terkendali. Nah ini yang beresiko, yang pertama itu perokok aktif, yang kedua perokok pasif, orang yang tidak merokok namun dekat dengan orang yang merokok. Yang ketiga itu karsinogen atau terpapar zat kimia. Dan yang keempat itu genetik keturunan. Jadi kita bahas gejala dini kanker yang ada di paru-paru. Jadi sebenarnya kanker paru-paru ini sulit terdeteksi Bapak Ibu. Namun kalau kita mengalami yang pertama batuk terus-menerus atau tak kunjung sembuh-sembuh, kita patut mencurigai. Yang kedua sesak napas, nyeri di bagian dada. Yang ketiga batuk berdarah. Dan yang keempat itu sering melasatih dan penurunan berat badan secara drastis. Itu cepat diperiksakan, jangan diabaikan. Nah ini deteksinya bagaimana? Yang pertama bisa nanti Bapak Ibu ke rumah sakit ronsen dada dulu. Jadi kalau emang ada kelainan nampak di bagian paru-parunya, tindak lanjutnya itu CT scan. CT scan itu nanti hasilnya lebih akurat, bagaimana ukurannya, berapa sentimeternya lebih jelas. Nah ini tindak lanjut berikutnya itu biopsi. Biopsi itu menentukan ganas atau tidaknya selnya tadi. Nah ini contoh kanker paru-paru. Nah ini perbedaannya. Ini paru-paru yang normal, nah ini yang sudah terkena kanker. Nah ini kita lanjut kanker payudara. Bapak Ibu perlu diketahui laki-laki juga beresiko terkena kanker di payudara karena kita laki-laki juga mempunyai payudara. Tapi kasusnya jarang, kebanyakan pada wanita. Peringkat pertama di Indonesia yaitu kanker payudara. 1:100 laki-laki dan wanita, kebanyakan wanita. Nah ini wanita seperti apa yang berisiko terkena kanker di payudara? Yang pertama wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui bayinya, pengendapan ASI berisiko terkena kanker di payudara. Yang kedua wanita yang mau menyusui tapi hanya dengan sebelah payudara, sebelah disusukan sebelahnya lagi tidak. Yang ketiga obesitas atau kegemukan. Nah ini gejala dini kanker yang ada di payudara baik laki-laki. Nah ini jika sudah ada dari keluarga atau keturunannya yang dahulunya sudah terkena kanker, itu lebih beresiko genetik tadi. Yang kedua pria yang perokok aktif dan sering minuman beralkohol, dan juga pria yang suka mengkonsumsi makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengamen. Nah ini Bapak Ibu gejala dini kanker yang ada di payudara. Yang pertama adanya benjolan di bagian payudara. Yang kedua adanya bintik-bintik, butil-butil di kulit payudara. Yang ketiga rasa gatal yang amat sangat baik di bagian luar maupun di bagian dalam payudara. Ada juga biasanya payudaranya keras bengkak. Ada juga perubahan warna kulit di payudara atau ada cekungan atau kulit payudaranya mengkerut kayak kulit jeruk atau tumbuhnya bisul jerawat di payudara. Itu gejala jangan diabaikan. Atau retraksi, puting payudaranya tertarik ke dalam. Nah itu gejala dini Bapak Ibu, cepat diperiksakan ke tenaga kesehatan. Nah seperti ini kalau sudah ada dibiarkan pecah dia. Ini yang sudah parah. Nah ini yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, yang sudah mengeluarkan bau busuk. Ditutup pakai 10 lapis kain pun bahkan baunya tetap keluar. Nah ini laki-laki yang terkena kanker payudara sama halnya almarhum Melki Gusro, ayah anda Melki Gusro. Nah ini juga
yang sudah parah bahkan sampai menghitam. Nah, ini kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening ini ada di lipatan tubuh, tapi yang banyak bermasalah itu di bawah telinga atau di leher, di ketiak dan di selangkangan. Kebetulan ibu ini yang kena di ketiak. Ibu ini sudah melakukan operasi pengangkatan tumor di payudara. Namun setelah dioperasi tumbuh kembali. Pernah Bapak Ibu mendengar seseorang melakukan tindakan operasi setelah dioperasi tumbuh kembali? Banyak juga kasus terjadi seperti itu ya Bapak Ibu. Karena operasi memotong bagian yang nampak, yang terlihat. Sedangkan sifatnya sel. Operasi itu tidak mengangkat sampai ke akarnya. Jadi setelah operasi tidak tertutup, dia tumbuh kembali tergantung pola hidup kita. Tergantung nanti kita menjaganya. Jadi kalau seperti ini dibiarkan, nanti bisa ke punggung larinya seperti ini. Nah, ini yang terdapat di leher. Ibunya tidak sanggup duduk bahkan berdiri. Nah, ini kelenjar getah bening. Nah, ini yang sudah siap dioperasi. Nah, ini program kedua Bapak Ibu, kami juga memberikan bantuan kepada penderita kanker yang sudah kronis dan tidak mampu. Nah, ini bersama Dinas Kesehatan. Nah, ini juga bersama Gubernur di Sumatera Barat. Nah, ini juga bersama Dinas Kesehatan. Tim kami ada ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kita lanjut. Itu cara mendeteksi kanker di payudara. Yang pertama sadari, yang kedua sadanis. Jadi wajib kita sadari Pak, Bu. Jadi terutama untuk ibu, periksa payudaranya sendiri 1 kali 1 bulan minimalnya. Kalau terasa agak lain di payudaranya walaupun tidak sakit, segera ke rumah sakit, sadar secara klinis. Jadi bagi ibu usianya belum mencapai 45 tahun bisa di USG payudaranya. Namun bagi ibu yang usianya 45 tahun ke atas sangat dianjurkan mamografi 1 kali dalam 2 tahun. Hasilnya sangat akurat. Nah, ini seperti ini mamografi itu atau mamografi. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, ini yang normal, ini yang gejala benjolan. Ini nggak sakit sama sekali. Kalau ibunya tidak pernah sadari, ibunya nggak bakalan sadar adanya benjolan ini. Kalau benjolan ini dibiarkan lama-kelamaan barulah berubah menjadi kanker. Makanya banyak yang berobat ke rumah sakit itu ditunggu sakit dulu baru berobat. Rata-rata stadium 3, stadium 4, stadium lanjut. Makanya perlu deteksi dini tadi. Sadari. Nah, ini kami sosialisasi juga di kantor-kantor. Ini di kantor Bea Cukai. Nah, ini juga di Peramil waktu kami di Kota Metro. Nah, ini juga di kantor Camat Kota Metro. Nah, ini di Snakertran, kantor Dinas. Nah, ini juga kantor Dinas. Ini juga. Nah, ini di bank kami juga sosialisasi. Di rumah sakit, di puskesmas kami sharing informasi bersama tenaga kesehatan. Nah, ini juga di puskesmas. Nah, ini bersama Ibu Bayangkari. Nah, ini juga di Kodim sama bapak-bapak tentara pun kami juga sosialisasi. Bapak Ibu, kita sudah membahas apa itu kanker, faktor pemicunya, cara deteksi dini. Kita lanjut cara mencegah kanker. Bapak Ibu, setuju tidak mencegah lebih baik daripada mengobati? Setuju? Mari kita lakukan dengan 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama preventif dari luar, cara menghindari kanker dan tumor dari luar. Yang pertama lakukanlah pola makan yang sehat teratur. Yang kedua konsumsilah makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Yang ketiga hindarilah makanan yang berlemak tinggi. Dan yang keempat hindarilah makanan yang mengandung zat karsinogen, zat pengawet. Yang kelima olahraga secara teratur. Dari poin 1 sampai poin 5 yang paling sulit poin berapa Bapak Ibu? Poin berapa Bu Pak? Enggak ada yang sulit. Bisa ya Pak ya? 3. Yang paling sulit itu benar Pak, poin nomor 4. Karena lingkungan kita zamannya sekarang zaman berpengawet. Kalau 1, 2, 3, 5 pribadi kita jatuhnya, mau nggak kita melakukan. Tapi nomor 4 itu lingkungan. Tidak maksimal mencegah dari luar, tolong beralih ke mencegah dari dalam. Bagi wanita, bagi ibu-ibu itu ada suntikannya Pak. Suntikan HPV, human papillomavirus, mencegah kanker cervix. Jadi suntikan HPV ini disediakan di rumah sakit. Jadi sebelum ibunya berangkat ke rumah sakit, Pak, tolong dikasih uang terlebih dahulu. Karena belum ditanggung BPJS, belum ada program dari pemerintah. Harga 1 kali suntikan kurang lebih 1,5 juta. 3 kali suntik kurang lebih 4,5 juta untuk mencegah kanker cervix. Kalau bapak ada rezeki ingin keluarganya atau istrinya ingin suntikan silakan. Kalau bapaknya keberatan, bapak juga ada niat mencegah kanker, tolong beralih ke solusi yang kedua. Mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nama zatnya ribosom inacting protein. Jadi ada tumbuhan di sekitar kita yang bisa kita
mantega, tanaman apotek keluarga yang bisa kita olah, fungsinya bisa mencegah penyakit kanker. Nah ini sebelum kita bahas tumbuhan, kita harus tahu dulu fungsinya. Yang pertama memblokir pertumbuhan sel kanker. Yang kedua mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker. Yang ketiga mematikan sel kanker sampai ke akarnya tanpa merusak sel normal yang ada di sekitarnya. Jadi ini tumbuhan yang pertama, silakan Bapak Ibu olah di rumah, mengandung 30% RIP yang sudah ada jurnal penelitiannya. Yang belum diteliti kami tidak berani menjelaskan. Tulang daunnya merah kecoklatan Pak, bukan kunyit. Temulawak. Nah jadi temulawak itu 30%. Bapak panen umbi temulawak, kemudian cuci bersih, kupas kulitnya, kemudian iris tipis-tipis, setipis mungkin kayak iris bawang. Tolong Bapak Ibu jemur di dalam ruangan, jangan di luar. Kalau terpapar cahaya matahari langsung, saat kankernya bisa hilang menguap nanti. Nah, dikeringkan di dalam ruangan, suhu ruangan. Setelah kering baru dihaluskan, dijadikan serbuk bubuk. Setelah itu ambil 1 sendok teh, seduh dengan 1 gelas air panas. Bapak Ibu konsumsi 1 gelas setiap hari setelah makan selama 12 bulan berturut-turut. Stop mencegah penyakit kanker untuk 5 tahun ke depan. 1 tahun Pak, 1 gelas setiap hari, nggak boleh bolong. Sanggup Pak 1 tahun? Ragu. Ini tumbuhan yang kedua. Kalau nggak sanggup 1 tahun, ini zat anti kankernya lebih tinggi 50%, tentu lebih singkat. Ada yang tahu Bapak Ibu? Keladi tikus pernah mendengar? Keladi tikus ciri khasnya ada bunganya ini memanjang, warnanya pink keunguan. Biasanya masyarakat menyebutnya keladi hutan. Bisa dijumpai di hutan-hutan, di rawa-rawa, tumbuhnya sekitar 30 sampai 40 cm. Jadi keladi tikus ini gatal racun, tidak boleh salah dalam cara pengolahan. Jadi kalau ada keladi tikus tolong dibudidayakan, kita jelaskan cara pengolahannya. Panen keladi tikus gunakan sarung tangan agar gak gatal-gatal. Kemudian dirajang-rajang, dipotong kecil-kecil. Kemudian direndam dulu dengan air kunyit, larutan air kunyit, tujuannya menghilangkan getah racunnya tadi. Selama 24 jam. Setelah direndam 24 jam, air kunyitnya dibuang, keladi tikusnya cuci bersih, tiriskan, jemur di dalam ruangan sampai kering. Setelah kering juga dihaluskan. Ambil 1 sendok teh, seduh dengan 1 gelas air panas, dikonsumsi 1 gelas setiap hari setelah makan selama 6 bulan. Stop mencegah penyakit kanker untuk 5 tahun ke depan. Tidak boleh dikasih gula, madu, susu, nggak boleh. Stop. Keladi tikus, stop temulawak. Gimana Bu Pak? Ini yang terakhir. Kalau temulawak kelamaan, keladi tikus susah mencarinya. Nah ini yang terakhir Pak, 95%. Selain mencegah penyakit kanker, bisa mengobati penyakit kanker, tumor, miomkista, dan mengobati penyakit yang lainnya. Banyak manfaat. Tumbuhan yang paling tinggi saat anti kankernya sampai saat sekarang ini. Temu juga. Temu apa Bapak Ibu? Temulawak 30% Pak. Temu ireng di bawah itu. Ini 95%. Pernah Bapak Ibu mendengar temu putih? Di sayur pahit Bu. Temu putih pahit. Yang dilalap itu temu po, beda. Temu mangga aromanya persis aroma mangga. Temu ireng warna umbinya hitam, kebiruan atau keunguan. Temu putih warna umbinya putih, rasanya pahit kecut kayak jamu. Jadi sama Pak, tulang daunnya merah juga. Semua temu, tulang daunnya sama. Temu lawak, temu mangga, temu ireng, temu po, temu putih, temu kunci sama. Bedanya hanya di sini. Temu lawak warnanya kuning, temu mangga aromanya persis aroma mangga, temu ireng warna umbinya hitam, temu kunci umbinya manjang. Kalau temu putih warna umbinya putih dan rasanya pahit. Yang Bapak cari itu temu putih 95%. Ini Pak, yang sudah berbunga yang diolah ya Pak ya. Kita tanam dari sekarang Pak, jadikan tanaman toga, 2 tahun baru dia berbunga warna merah. Ditunggu dulu 2 tahun, karena yang berbunga warna merah lah yang mengandung 95%. Setelah berbunga warna merah, kita panen umbinya, yang kita olah hanya lingkar dalamnya saja. Rimpang tengahnya saja yang diolah Pak. Lingkar dalam sama hanya wortel. Karena lingkar dalamnya Pak, ambil lingkar dalamnya, iris tipis-tipis setipis mungkin, kayak iris bawang. Tolong jemur di dalam ruangan sampai kering. Setelah kering dihaluskan. Nah ini kalau sudah kering seperti ini baru kita tumbuk. Cara mengonsumsinya kita tidak ada riwayat penyakit. Tujuannya hanya untuk mencegah penyakit kanker. Cukup ambil 1 sendok teh, seduh dengan 1 gelas air panas.
Bapak Ibu konsumsi 1 gelas setiap hari setelah makan selama 3 bulan saja. Cukup 3 bulan mencegah semua penyakit kanker sampai 5 tahun ke depan. Kalau yang sudah divonis kanker, yang